Dewi Sri. Dahulu di sebuah tempat di Jawa Tengah tersebutlah seorang raja bernama Prabu Sri Mahapugung atau Batara Srigati yang bertahta di sebuah kerajaan bernama Kerajaan Medang Kamulan. Batara Srigati adalah seorang putra Sang Hyang Wisnu dan Dewi Sri Sekar atau Batari Sri Widowati yang diutus ke bumi untuk menjaga kelestarian dunia. Prabu Sri Mahapugung mempunyai seorang putri bernama Dewi Sri. Ia adalah putri sulung Sang Prabu yang diyakini sebagai titisan neneknya, Batari Sri Widowati. Selain cantik dan rupawan, Dewi Sri adalah seorang yang cerdas, baik hati, lemah lembut, sabar, halus tutur katanya, luhur budi bahasanya, dan bijaksana. Dewi Sri mempunyai 3 adik kandung yaitu Sadana, Wandu, dan Oya. Ia bersama adiknya Sadana dikenal sebagai lambang kemakmuran hasil bumi. Dewi Sri dianggap sebagai Dewi Padi, sedangkan Sadana dianggap sebagai dewa hasil bumi lainnya, seperti umbi-umbian, kentang, sayur-sayuran, dan buah-buahan. Oleh karena itu, keduanya tidak pernah terpisahkan. Suatu ketika, Sadana diminta oleh ayah dan ibunya untuk menikahi seorang putri bernama Panitra, cucu Eyang Pancaresi. Namun Sadana menolak karena ia tidak ingin mendahului kakaknya dengan alasan bahwa hal itu kerap menjadi penyebab terjadinya kesulitan di kemudian hari. Melihat sikap putranya itu, Prabu Sri Mahapugung berupaya membujuknya. Sadana, putraku, jika kamu menikah dengan Dewi Panitra, ayah akan menobatkanmu menjadi putra mahkota. Kamulah yang akan menggantikan ayah menjadi raja negeri ini, bujuk Sang Prabu. Sadana hanya terdiam, hatinya sedang gundah gulana. Sudahlah, putraku, kamu tidak usah memikirkan kakakmu. Sudah menjadi kewajiban kami untuk menikahkannya jika kelak menemukan jodohnya, ujar Sang Prabu. Meskipun berkali-kali dibujuk, Sadana tetap bersikukuh menolak pernikahan tersebut. Maafkan Sadana, Ayahanda Prabu. Tidak sepantasnya seorang adik mendahului kakaknya menikah, kata Sadana. Rupanya perkataan Sadana itu membuat marah ayahandanya. Ia dianggap sudah berani bersikap lancang karena tidak patuh pada nasihat orang tua. Untung sang ibu berhasil meredam kemarahan Sadana dan ayahnya. Pada malam harinya, Sadana sulit memejamkan mata. Pikirannya sangat kacau, sedih, dan bingung. Baginya, perjodohan itu bertentangan dengan prinsip hidupnya. Setelah memikirkan segala resikonya, akhirnya malam itu Sadana pergi meninggalkan istana secara diam-diam.
Alangkah murkanya sang Prabu pada saat mengetahui hal itu. Kemarahannya pun ia limpahkan kepada Dewi Sri. Kemudian Dewi Sri dianggap sebagai penyebab minggatnya Sadana. Tuduhan itu membuat sang putri sedih karena merasa serba salah hidup di istana. Akhirnya ia pun kabur dari istana. Perginya Dewi Sri dari istana membuat Prabu Sri Mahapugung semakin murka. Saking marahnya, sang Prabu mengutuk Dewi Sri menjadi ular sawah, sedangkan Sadana dikutuk menjadi burung seriti. Dewi Sri berjalan ke arah timur tanpa tujuan yang pasti, sedangkan Sadana terbang tanpa arah dan tujuan. Suatu ketika, ular sawah penjelmaan Dewi Sri tiba di dusun Wasutira. Karena lelah, ular sawah itu kemudian tidur melingkar di lumbung padi milik seorang penduduk bernama Kyai Brihu. Petani itu memiliki seorang istri bernama Kensanggi yang sedang mengandung bayi pertama mereka. Pada malam harinya, Kyai Brihu bermimpi mendapat petunjuk bahwa bayi yang dikandung istrinya adalah titisan Dewi Tiksnawati. Kelak, setelah lahir, bayi itu akan dijaga oleh seekor ular sawah. Jika ular sawah itu mati, maka bayinya pun akan mati. Oh, alangkah bahagianya hidupku jika mimpi itu kelak menjadi kenyataan. Aku pun berjanji, aku akan menjaga dan merawat ular sawah itu, gumam Kyai Brihu dengan perasaan gembira. Hari itu, persediaan beras Kyai Brihu untuk dimasak oleh istrinya telah habis. Ketika hendak mengambil padi di lumbungnya, ia dikejutkan oleh seekor ular sawah yang melingkar di atas tumpukan padinya. Petani itu pun langsung teringat dengan mimpinya. Mungkin ular inilah yang akan menjaga anakku kelak, gumamnya. Kyai Brihu pun akhirnya merawat ular sawah itu dengan baik. Ketika istrinya telah melahirkan seorang anak perempuan, ia kemudian meletakkan ular sawah itu di dekat bayinya yang berada di kamar tengah di rumahnya. Sejak itulah Kyai Brihu bersama sang istri merawat anak mereka bersama ular sawah itu dengan hati-hati. Setiap hari mereka memberi makan ular itu dengan katak. Suatu malam, Kyai Brihu kembali bermimpi. Dalam mimpinya, ular sawah itu menolak diberi makan katak. Ular itu minta diberi sesajen berupa sedah ayu, yakni sirih beserta perlengkapannya, bunga, dan lampu yang harus selalu menyala. Ketika terbangun, Kyai Brihu pun langsung menyiapkan sesaji sebagaimana permintaan ular sawah itu. Sementara itu, Dewi Tiksnawati yang menitis pada tubuh anak Kyai Brihu membuat huru-hara di kerajaan para dewa. Hal itu membuat Sang Hyang Jaganata atau Batara Guru murka. Wahai para dewa, pergilah ke bumi. Beri bencana pada bayi tempat Dewi Tiksnawati menitis. Titah Sang Batara Guru. Para dewa pun segera meluncur ke bumi. Namun, usaha mereka memberi bencana pada bayi itu gagal karena pengaruh tolak bala dari Kyai Brihu dan ular sawah. Berkali-kali
Para dewa itu berupaya melakukan hal itu, namun mereka tetap saja gagal. Setelah melakukan penyelidikan, para dewa dan Batara Guru pun mengetahui bahwa kegagalan mereka disebabkan oleh Dewi Sri yang setia melindungi bayi itu. Atas perintah Batara Guru, para bidadari pun turun ke bumi untuk membujuk Dewi Sri agar menjadi bidadari di Kayangan. Wahai Dewi Sri, kami diutus oleh Batara Guru untuk memintamu ke Kayangan. Sang Batara Guru akan menjadikanmu bidadari untuk melengkapi kami, bidadari yang ada di Kayangan. Bujuk salah satu bidadari. Baiklah, para bidadari, saya bersedia menerima permintaan Batara Guru, tapi dengan satu syarat, ujar Dewi Sri. Apakah syarat itu, wahai Dewi Sri? Tanya bidadari. Saya memohon adik saya, Sadana, yang telah dikutuk menjadi burung seriti agar dikembalikan ke wujudnya menjadi manusia, pinta Dewi Sri. Para bidadari pun menyanggupi permintaan Dewi Sri. Namun, ketika mereka hendak memenuhi permintaan Dewi Sri, ternyata Sadana telah dikembalikan menjadi manusia oleh sosok yang sakti, yaitu Begawan Brahmana Marhaisi, putra Sang Hyang Brahmana. Bahkan Sadana telah dinikahkan dengan seorang putri bernama Laksmita Wahni. Kelak, bila mereka telah memiliki putra, Sadana akan diangkat menjadi dewa. Berita tentang Sadana kemudian disampaikan kepada Dewi Sri. Dewi Sri menyambutnya dengan perasaan senang karena keinginannya telah terkabulkan. Akhirnya, Dewi Sri yang berwujud ular sawah itu dikembalikan ke wujud aslinya oleh para bidadari, yakni seorang gadis yang cantik jelita. Sementara itu, Kiai amat terkejut karena ular sawah yang ada di petanennya telah lenyap. Yang dilihatnya hanyalah seorang gadis cantik yang sedang duduk di samping bayinya. Hai anak gadis, kamu siapa dan kenapa kamu ada di sini? Tanya Kiai Brihu heran. Dewi Sri pun memperkenalkan dirinya lalu menceritakan peristiwa yang baru saja terjadi di rumah itu. Akhirnya Kiai Brihu pun tahu bahwa Dewi Sri adalah putri Maha Pugung dari kerajaan Medang Kamulan. Sesuai dengan janjinya, Dewi Sri pun akan segera ke Kayangan untuk dijadikan bidadari. Sebelum pergi, Dewi Sri tidak lupa berterima kasih dan berpesan kepada Kiai Brihu. Terima kasih Kiai Brihu atas segala bantuannya selama saya tinggal di rumah ini, ucap Dewi Sri. Agar sandang pangan keluargamu selalu tercukupi, jangan lupa untuk memberikan sesajen di ruang tengah rumahmu. Usai berpesan, Dewi Sri pun moksa dan kemudian menuju ke Kayangan. Sepeninggal Dewi Sri, Kiai Brihu langsung menyediakan sesajen di ruang tengah rumahnya. Sejak saat itulah orang Jawa selalu menyimpan atau memajang gambar ular di kamar tengah ruang tamu mereka sebagai perlambangan sosok Dewi Sri
yang telah memberikan kemakmuran dan kesuburan dalam kehidupan di bumi. Tidak hanya itu, orang juga percaya bahwa jika ada ular masuk ke dalam rumah itu, berarti pertanda sawahnya akan memberikan hasil atau rezeki yang baik. Itulah sebabnya seorang petani di Jawa amat menghargai ular sawah dengan cara memberinya sesaji.